Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Muniswa Minantawi dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zabari Satrana Putra, absen 37 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nagita Zafina Putri Effendi dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Sukmana Mandani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 4. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah sejumlah zat atau campuran yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, contoh dari sistem dan lingkungan dapat dilihat pada proses pelarutan HCl dan NaOH dalam segelas air yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu air. Gelas dan udara di sekitar larutan adalah lingkungan, sedangkan larutan tersebut adalah sistem. Berdasarkan pertukaran materi dan energinya, sistem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Contohnya, kopi yang ditempatkan dalam gelas yang terbuka. Setelah itu ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Contohnya, kopi yang ditempatkan dalam teko dari baja yang tertutup. Yang ketiga, ada sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Contohnya, kopi yang ditempatkan dalam termos. Reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi pada termokimia dibagi menjadi 2, yaitu eksoterm dan endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Suhu akhir reaksi ini lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Contoh dari reaksi ini yaitu NH42CO3 bereaksi dengan 2CH3COOH menghasilkan 2CH3COONH4 plus H2O plus CO2 dengan delta H bernilai positif kilojoule. Yang kedua yaitu reaksi endoterm, merupakan reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Suhu akhir reaksi ini lebih rendah daripada suhu awal reaksi. Contoh dari reaksi ini yaitu NaOH bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2O dengan nilai delta H negatif kilojoule. Tingkat diagram energi. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Reaksi eksoterm dan endoterm dalam persamaan reaksi termokimia, jenis perubahan energi yang terjadi dapat kita lihat dari perubahan entalpinya. Reaksi eksoterm memiliki delta H berharga negatif, sedangkan reaksi endoterm memiliki delta H berharga positif. Diagram tingkat energi. Salah satu cara untuk menunjukkan perubahan kalor atau entalpi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia adalah dengan menggunakan diagram tingkat energi. Dalam diagram tingkat energi, dituliskan reaktan dan besarnya entalpi yang dimiliki di awal reaksi, serta produk dan besarnya entalpi di akhir reaksi. Selisih entalpi ini menunjukkan banyaknya perubahan entalpi yang terjadi. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Pada diagram tingkat energi reaksi eksoterm, entalpi produk lebih rendah daripada entalpi reaktan karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan diagram tingkat energi reaksi endoterm, pada diagram tingkat energi reaksi endoterm, entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Entalpi. Entalpi memiliki persamaan H sama dengan E plus P kali V. Jadi, entalpi adalah kalor reaksi pada tekanan tetap. Karena reaksi kimia banyak yang berlangsung dalam tekanan tetap, kita dapat menyamakan pertukaran kalor yang terjadi dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi didefinisikan dengan persamaan delta H sama dengan H akhir min H awal. Untuk reaksi kimianya yaitu delta H sama dengan H produk min H reaksi. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya atau biasa kita singkat delta H.
Nilai delta H yang dituliskan di persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Artinya, jumlah molekul zat yang terlibat dalam reaksi kimia sama dengan koefisien reaksinya. Fase reaktan maupun produk reaksinya harus dituliskan. Berikut contoh soal termokimia. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, koefisien reaksi menunjukkan jumlah molekul zat yang terlibat dalam reaksi. Yang kedua, ketika persamaan reaksinya dibalik, mengubah letak reaktan dengan produknya, maka nilai delta H tetap sama tetapi tandanya berlawanan. Yang ketiga, jika kita menggandakan kedua sisi persamaan termokimia dengan faktor Y, maka nilai delta H juga harus dikalikan dengan faktor Y tersebut. Dan yang terakhir, ketika menuliskan persamaan reaksi termokimia, fase reaktan dan produknya harus dituliskan. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar sebenarnya ada banyak, namun di sini saya akan membahas yang keempat, yaitu pembentukan, penguraian, pembakaran, dan perebutan. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar, merupakan perubahan entalpi untuk pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar, yaitu 298K, 1 atm, dan konsentrasi 1 mol. Contoh dari perubahan ini yaitu H2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H bernilai negatif 241,80 kJ. Yang kedua yaitu entalpi penguraian standar, merupakan suatu senyawa menyatakan jumlah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh dari perubahan ini yaitu NaCl diuraikan menjadi Na bereaksi dengan setengah Cl2 dengan delta H bernilai positif 411 kJ. Maknanya 1 mol NaCl padat terurai menjadi 1 mol Na padat dan setengah mol Cl2 gas sehingga menghasilkan kalori sebesar 411 kJ. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar, merupakan perubahan entalpi yang diakibatkan pembakaran sempurna 1 mol senyawa murni pada kondisi standar oleh oksigen murni. Contoh dari perubahan ini yaitu CH4 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O dengan delta H bernilai negatif 890,37 kJ. Yang terakhir yaitu entalpi pelarutan standar, menyatakan kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar. Contoh dari perubahan ini yaitu delta HNaCl bernilai positif 3,9 kJ per mol. Dengan persamaan termokimianya, NaCl menghasilkan NaCl dengan delta H bernilai positif 3,9 kJ.